Untuk materi ini nanti akan saya share ke penanggung jawabnya. Sementara itu bisa saya share karena ada beberapa mungkin nanti masih akan saya revisi untuk materinya, biar kalian juga tidak terlalu banyak untuk yang dibaca. Ini nanti yang setelah saya, dokter siapa? Bisa ya? Oke. Ini ada yang mau diundur, tapi masih yang lama, tetapi kurang lebihnya isinya juga sama, bisa diundur di Spark. Kalau kalian bisa mengakses di sana, kalau nggak nanti saya share langsung ke penanggung jawab. Soalnya diambil dari materi ini sama yang saya terangkan dengan kisah ya. Kemudian ada beberapa topik nanti mungkin juga diambil dari materi praktikum. Jadi kayak identifikasi itu juga nanti akan keluar di ujian akhir ya. Dan itu nanti kalian akan dapatnya di praktikum. Jadi materi praktikum itu nanti ada yang diujikan di responsif, yang pretest responsif, dan juga nanti akan sebagian juga keluar di ujian akhir. Tapi kalau ujian akhir sudah identifikasi plus mungkin ditanyakan diagnosisnya atau mungkin tata laksananya dan mungkin pencegahannya dan sebagainya. Oke, kita masuk ke tema darah. Ini mirip nanti akan kalian baca juga di praktikum. Kita akan membahas tentang Schistosoma masconi, hematoksin dan diaponikum. Untuk yang di Indonesia sendiri, yang endemik adalah yang diaponikum, yaitu di daerah Sulawesi, di Danau Lindu ya, di Sulawesi Tengah, di dataran tinggi Lindu, Napu, dan Bada. Ini masih endemis di sana. Jadi kalau ada yang dari Sulawesi, tidak ada, nah itu bisa. Kalau kalian mau mencoba melihat klinisnya orang Schistosoma diaponikum seperti apa, kalian bisa coba ke daerah sini. Tapi memang aksesibilitas ke sana lumayan kalau dari pusat kotanya, jadi butuh beberapa jam, 4 jam kalau nggak salah dari pusat kota. Tadi yang di Schistosoma di manusia ini 3 tadi yang awal, dan kemudian ada animal. Ini ada interkalator, sebenarnya materi dan topis, tetapi yang akan kita bahas di sini maupun di praktikum nanti adalah yang 3 ini, diaponikum, masconi, dan hematobium. Ini mulai dari awal adalah ini telur. Ini biasanya nanti yang masuk ke dalam tubuh manusia itu juga kadang-kadang keluarnya adalah yang dalam bentuk telur ini. Ini yang keluar yang keluar dari tubuh manusia ini tentunya nanti adalah yang feses, ini ada yang masconi dan diaponikum. Kalau hematobium itu karena dia menyerangnya di saluran urin, saluran kencing, ya berarti nanti akan didapatkan kalau pemeriksaan di air kencing atau urin. Nah ini nanti dia menetas, kemudian menjadi mirasidia. Ini bentukannya mirasidia. Nah mirasidia ini di alam nanti biasanya menempel ke tanaman dan akhirnya masuk ke tubuh siput sebagai host intermediate atau host perantaranya. Nah di dalam tubuh ini nanti dia berkembang menjadi sporofis, kemudian keluar menjadi serkaria. Nah serkaria ini yang nanti menjadi infektif ya. Jadi kalau ditanya fase infektifnya Schistosoma itu apa? Ya serkaria ini, bukan di telurnya. Karena nanti akan penetrasi atau masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah serkaria. Nah dia masuk ke dalam tubuh manusia, penetrasi, kemudian nanti ini kan ada ekornya, itu ketika penetrasi yang masuk nanti hanya kepalanya saja. Sama seperti kalian kalau di biologi SMA belajar sperma, yang nanti yang masuk ke dalam ovum itu hanya kepalanya saja. Nah ini kemudian yang masuk ke sirkulasi dan migrasi. Migrasinya tergantung masing-masing tadi. Kalau masconi dan diaponikum akan cenderung ke vena atau arteri atau jaringan yang di saluran cerna. Tetapi kalau yang hematobium ini nanti dia akan penetrasi masuk ke sistem yang tractus urinarius. Ini saya coba
singkatkan ya. Jadi bentuk infektifnya tadi saya bilang sekaria. Cara infeksinya ini menembus kulit hospes ya. Nah ini semuanya hospes definitifnya adalah manusia. Nanti silakan ini bisa hafalkan untuk Japonikum. Keongnya jenis Oncomelania. Kalau yang Schistosoma manson itu Euphalaria atau Astraorchis ya. Kalau Schistosoma hematobium itu Dibulus atau Planorbarius. Ini biasanya saya keluarkan untuk yang di soalnya. Jadi di coba nanti mungkin ya Japon ada yang itu. Tadi saya tekankan yang Manson dan Japon itu adalah di daerah saluran cerna. Jadi habitatnya juga di saluran cerna. Ini ileocecal, hemorrhoid sama vena porta. Kalau yang di Schistosoma manson di mesenterica inferior dan sigmoidoclectal ya. Nah ini kalau hematobium ini di tractus urinarius, jadi dia di daerah vesika urinaria dan di prostat. Bentukannya khasnya adalah di kalau Japonikum ini adalah sindrom Katayama fever. Nanti ada diare, cirrhosis, hepatomegaly dan seterusnya sampai ada hematogenesis atau mudah darah. Sedangkan untuk Mansoni ya dia cenderung lebih ke hepatomegaly sama ya, cirrhosis juga sama. Nah, ada portal hipertensi karena dia nanti akan membuat hepatomegaly ini sampai menekan ke vena porta. Jadi tekanannya jadi akan naik jadi portal hypertension. Ini khasnya adalah intestinal biliariasis. Kalau yang di hematobium lebih ke hematuri ya, kebanyakan nanti menyebabkan kencing darah. Nah, pengobatannya ada berbagai macam tipe, tergantung nanti adalah ini prevalensi di lingkungan sekitar situ ada berapa persen. Kalau dia kelas 1%, dilaksanakan pengobatan 6 bulan untuk penduduk 5 tahun ke atas ya. Kemudian bisa jadi dilakukan selektif jika memang prevalensinya kurang dari 1%. Ini diberikan selama 6 bulan pada penduduk yang positif dan serumah. Jadi tidak hanya yang positif saja. Ini hampir sama dengan kalian belajar terkait TB, tuberkulosis. Sebisa mungkin kita tetap review juga orang serumahnya bagaimana. Kalau TB kan memang kalau dipastikan positif baru diberikan pengobatan. Tapi kalau sini langsung serumah. Jadi nanti kayak ketika nanti kita belajar terkait cacing yang kroni itu karena pengeluaran serumahnya juga relatif tinggi. Itu juga kalau bisa orang serumahnya juga diberikan pengobatan. Kalau di cacing kroni nanti kita belajar di blok Maguti 2. Tetapi preparatnya kalian belajar di blok 3.1. Ya cacing nanti kalian praktikum itu ada cacing yang di daerah ini, ada cacing di saluran cerna. Tetapi untuk materinya nanti ya, untuk cacing di saluran cerna akan diujikan atau diajarkan di blok 4.2. Oke ya. Ini untuk pengobatannya nanti kita pakai praziquantel, dosisnya segini, ya 30 mg per kilogram berat badan per dosis dan diberikan dosis dalam 1 hari. Jadi ini di total dulu baru dibagi 2 untuk sekali minum. Paham ya? Jadi bukan terus ini total terus diminum 2 kali, bukan. Ya, ini diberikan dalam 2 dosis. Ya, jangan sampai kelihatan nantinya. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya nanti kita mau bagi sumber infeksinya. Ya, kalau ada manusianya yang positif dengan gejala maupun tidak ada gejala, ya kita treatment. Apalagi tadi sudah populasinya di atas 1% ternyata prevalensinya, berarti 1 desa harus di treatment. Ya, 1 desa tersebut harus di treatment atau mungkin 1 RW tergantung sebaran di desa tersebut sampai berbeda RW atau enggak, berbeda desa atau enggak, bahkan bisa jadi 1 kecamatan. Jadi kita harus sampling per lokasi tersebut sampai berapa banyak yang terkena infeksi. Mengurangi populasi keong, gampang nggak mengurangi populasi keong? Siapa yang keongnya? Agak susah ya, apalagi posisinya ada di danau. Apakah kita akan meracuni sedang biar keongnya mati? Nggak mungkin. Jadi kita hanya berusaha seoptimal mungkin untuk mengurangi populasi keong. Biasanya kalau penduduk desa ya manual, ya manual. Jadi
dibunuh atau selain dimakan kemudian dikubur. Tidak mandi atau kontak dengan air yang terinfeksi, berarti penggunaan danau yang di daerah Rindu, Napa, Badan itu seminimal mungkin dikurangi dalam bentuk asli. Dan bentuk asli gimana? Tanpa pengolahan, baik dari pump, ya itu kan sudah ada klorinasi. Klorinasi di sini masih bagus untuk sisoniasis. Jadi baiknya sudah ada klorinasi, atau kalau mentok-mentoknya di daerah tersebut belum ada pump, ya minimal harus dimasak dulu. Otomatis untuk mandi dan lain-lain juga tidak boleh menggunakan dari sumber yang sudah terpantau oleh, biasanya ada screening dari puskesmas atau dari dinas kesehatan, ada sumber-sumber air mana yang boleh dipakai untuk mandi dan lain sebagainya. Itu berarti tidak boleh, karena itu nanti dia penetrasi sel karyanya, tidak kencing di air. Bukan berarti nanti sel karyanya terus naik melalui air kencingkan, enggak. Kalau air kencing di air kan biasanya tetap kakinya nyemplung loh. Nah, dia nanti akan penetrasi di situ. Atau ketika kalian membasuh, pakai air danau tersebut untuk membersihkan sisa air kencingnya. Nah, itu bisa saja dari air yang kita ambil itu penetrasi melalui alat kelamin kita. Konteksnya di sungai dong tipisnya. Jadi bukan berarti karyanya nanti terus ya, yang penting berarti jangan nyentuh air. Pantulan air kencing kita enggak. Bang, itu berarti boleh BAB. Mungkin tidak di BAB atau memperbaiki sanitasi lingkungan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lah, oh ada tulisannya juga, Beb. Sambil dia tidak takut. Tidak ada. Kita lanjut ke trichinosis. Trichinosis itu disebabkan oleh cacing yang namanya Trichinella spiralis. Ya. Ini biasanya pada hewan liar atau di babi. Paling banyak ada di babi yang domestik. Itu beberapa kali kita uji, ada beberapa yang memang masih positif. Khasnya adalah demam dengan simptom di daerah gastrointestinal, ya, karena dia nanti masuk pertamanya dalam sistem pencernaan dan juga disertai dengan gangguan di sistem muskuloskeletal. Kenapa? Karena cacing ini nanti akan menempatkan kistanya ketika dia masuk ke sirkulasi, kemudian kistanya telurnya akan masuk ke otot, ya. Nah, nanti kalau dia masuknya ke saluran, ke jaringan longgar, jaringan ikat longgar seperti di kelopak mata atau mungkin di bibir, bisa jadi masuk ke sana kemudian jadi bengkak. Ada dua bentuk di sana, jadi bentuk dewasa dan bentuk sistik. Bentuk larva ini biasanya ada di otot, sedangkan bentuk dewasa itu nanti ada di saluran cernanya. Ya, ukurannya segini, ya, habitatnya di intestinum tenue. Ini dari larva yang ada di daging babi kita makan, dimakan oleh manusia. Biasanya pada kebiasaan yang memakan makanan yang setengah matang atau mungkin malah raw, ya, mentah, itu nanti ada predisposisi kuat untuk terjadi ini. Jadi selain Trichinella ini juga ada Cysticercosis yang dari Taenia solium. Nah, ini masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ini manusia dia langsung, ya, atau mungkin ke hewan ini dulu juga bisa, ke hewan karnivora dulu juga bisa. Nah, di dalam tubuh manusia ini nanti dia akan masuk ke saluran cerna, kemudian ini masuk ke mukosa, kemudian masuk ke sistem muskuloskeletal kita, ke otot-otot kita. Dia berdiri di sana sampai ya akhirnya terjadi pengapuran di sana, karena tubuh kita akan merespon tersebut dengan menutupinya dengan sel darah putih dan akhirnya kadang terbentuk granuloma dan pengapuran. Jadi akhirnya jadi pembengkakan di sana. Pada fase intestinal, di mana ini tadi daging dewasa itu ada di intestinal, dia akan mengiritasi mukosa duodenum jejunum. Jadi kadang-kala ada nyeri pada perut, rasa ingin muntah, mual, bahkan bisa jadi dia muntah terus-menerus dengan disertai demam yang sedang.
Karena tubuh berusaha untuk mengeluarkan, makanya dia akan timbul diare. Jadi jangan pernah berpikir bahwa diare itu sebenarnya penyakitnya, bukan. Diare itu adalah salah satu mekanisme kita untuk mengeluarkan entah virus, virus dan lain sebagainya, nanti diterangkan interpedi atau mungkin parasit, amoeba, protozoa dan lain-lain itu berusaha mengeluarkan dalam bentuk diare tersebut, atau cacing. Cacing juga bisa menyebabkan diare. Ya karena itu tadi salah satu mekanisme tubuh itu ketika ada sesuatu masuk di lumen pencernaan, itu otomatis tubuh akan meresponnya dengan pertama menaikkan mobilitas, menaikkan pergerakan dari usus, kemudian menaikkan sekresi dari ususnya, makanya jadi lebih cair agar lebih mudah dikeluarkan. Kemudian juga mengeluarkan zat-zat yang untuk melemahkan atau mengurangi pergerakan dari parasit. Ya itu. Jadi ada 3 mekanisme itu yang nanti jadinya adalah efek akhirnya mengeluarkan cacing, parasit, protozoa ataupun virus dari dalam lumen usus itu sendiri. Nah ini kalau pada fase yang apa ini bisa di otot jadi mialgia. Kalau di jaringan yang longgar ya bisa seperti di periorbital, di daerah sekitar mata, kelopak mata, bisa di muka, pipi dan lain sebagainya. Itu nanti ada udem. Ketika dia masuk ke daerah leher ya nanti akan sampai ke sulit menelan, bahkan sampai ke sulit bernafas. Karena kalau dia sampai masuk ke otot-otot pernapasan ya itu akan mengalami anomali sehingga dia kontraksinya tidak bagus dan akhirnya bisa sampai sesak nafas ya, sampai bisa paralisis ya, jadi tidak sama sekali tidak bisa bergerak. Nah ini bisa bertahun-tahun ya, jadi jangan kira terus ketika mungkin kalian dapat di suatu peternakan babi yang ini kemarin terinfeksi, kemudian sudah setahun kemudian kalian ini pasti istilahnya sudah mati. Kalian bisa makan daging babinya dengan raw atau mentah. Tidak, ini bahkan bisa bertahun-tahun sampai proses, kan tubuh kita itu tidak bisa langsung mematikan ya, karena dia di jaringan akan sangat kesulitan untuk mematikan kista ataupun apa yang ada di jaringan. Jadi itu butuh bertahun-tahun sampai dia akan mati. Nah pada pasiennya ini biasanya kematiannya sedikit ya, kecil sekali 2%. Biasanya kalau menyerang di otot-otot yang sifatnya penting sekali, otot di otak, di jantung, bisa di ginjal, dan ini di saluran nafas. Diagnosisnya bagaimana? Diagnosisnya kita bisa pakai langsung postmortem, itu di khususnya kita periksa, atau pakai cairan guna. Biasanya kita endoskopi, kita ambil cairannya kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Kalau fase di parenteral ketika dia masuk di peredaran darah, kita bisa saring dulu ya, darah yang kita ambil disaring kemudian kita baru periksa di mikroskop. Bisa dengan biopsi. Biopsinya bagaimana? Jadi ketika kalian menemukan gejala, mungkin ada pasien dengan benjolan di tangan dengan riwayat sering makan daging babi ataupun daging sapi, dia dalam kondisi mentah, atau dia mungkin pekerjaannya memburu, jadi dia sering menangkap hewan-hewan liar kemudian dimakan selama berburu. Itu ada kemungkinan infeksi parasit, baik yang ini trichinosis atau yang tadi infeksi dari Taenia sodium atau Taenia saginata. Kita lakukan biopsi di benjolannya dan kita periksa di mikroskop. Apakah nanti ketemunya ini, atau mungkin ketemunya malah memang ada tumor, kanker, atau mungkin ketemunya malah ada sistiserkosis. Ya, nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, untuk terapinya, ketika masih fase intestinal atau fase masih dalam perut, nyari simptomnya itu masih
nyeri perut, mual, kadang-kadang diare, kita bisa pakai yang ini, diabinasol, ranitidine atau mebendazole. Kalau sebaiknya masuk ada simptom juga di otot, berarti kita harus menambahnya dengan prednisone atau mebendazole. Ya, prednisone ini atau ada beberapa sumber pakai dexamethasone. Intinya adalah memakai prednisone dan dexamethasone termasuk golongan obat apa? Sudah pernah diajari belum? Kortisol ya, kortisol. Kalau dexamethasone itu kortisol kerja panjang, kalau prednisone, metilprednisol itu kerja pendek. Jadi efekasinya lebih cepat kalau pakai prednisone atau metilprednisolon. Nah, oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut cystic fibrosis, karena ini berhubungan karena sama-sama nanti akan menyerang selain di usus juga di otot ataupun jaringan pengikat yang ada di tubuh kita. Tidak ada? Oke, cystic fibrosis adalah infeksi larva ya. Biasanya yang paling banyak adalah disebabkan oleh Taenia solium. Itu cystic fibrosis yang disebabkan oleh Taenia solium. Ada juga yang disebabkan oleh Taenia saginata. Itu adalah cacing yang ada di sapi. Namanya cystic fibrosis bovis. Ya, kalau dari Taenia saginata. Nanti kadang-kala strobilanya itu menjalar sampai milium. Jadi saking panjangnya cacing itu bisa sampai ke milium, bahkan bisa kalian lihat kadang beberapa pasien itu bahkan keluar dari anusnya. Masih ada bentukan cacing misalnya kotak-kotak putih. Itu pernah kejadian. Bahkan mungkin kalau nggak ada ketika kalian kunjungan ke peternakan babi itu ada beberapa yang sampai keluar itu ada. Nah, hal seperti itu yang memang wajib salah satu fungsi dari dinas peternakan melakukan cek seperti itu agar bagi sapi ataupun hewan ternak lainnya itu aman dikonsumsi manusia. Nanti telurnya akan keluar bersama tinja. Nah ini bentukannya. Nah, ini biasanya kalau Taenia solium berarti di babi ya. Kalau Taenia saginata di sapi. Bentukannya nanti seperti ini, kotak-kotak kemudian saling menempel, jadi panjang. Bentukan namanya cacing pita, jadi memanjang seperti pita. Nah ini nanti yang berkembang biak dalam tubuh kita. Kemudian nanti salah satu atmosfer bisa beredar ke sistem peredaran darah, kemudian masuk ke jaringan-jaringan di tubuh kita, bisa jaringan otot, bisa sampai otak dan sebagainya. Bahkan 60% dari cystic fibrosis ini terjadi di otak. Ya, banyak sekali kejadian. Pertama kali ditemukan adalah kasusnya apa? Dia gejalanya seperti stroke. Ya, tapi ketika di CT scan tampak bintik-bintik di otaknya. Nah, ternyata setelah dicek kemudian ada ini, ada infeksi dari Taenia. Atau ada kemungkinan kedua yaitu nanti kalian diterangkan oleh Dr. Sari adalah toksoplasmosis. Bentukannya hampir sama ketika kita periksa di CT scan atau di kardiologis, tanpa kalsifikasi yang ada di otak. Itu adalah toksoplasmosis. Oke, tadi pertama karena menelan telur kemudian dia melalui makanan ya, atau mungkin kalau Taenia solium jarang sekali melalui masuk ke tubuh dan sebagainya. Biasanya dia karena makanan, kemudian nanti bisa juga autoinfeksi ya, masuk dari yang keluar kemudian masuk kembali ke dalam tubuh, bisa jadi. Ini biasanya berhubungan dengan erat, bisa pemburu atau peternak ya, atau mungkin orang-orang yang memang suka makan daging babi tidak matang atau setengah matang atau bahkan mungkin yang mentah. Makanya beberapa teman yang saya yang non muslim ada beberapa yang mereka berpendapat atau yang prinsip saya makan daging babi tetapi wajib yang matang ya, karena memang beliaunya dokter juga. Jadi beliau hanya makan yang sifatnya kuat. Jadi kalau yang seperti sate atau steak
beliau lebih mengurangi atau bahkan tidak makan, atau yang mungkin tidak dimasak. Manusia satu-satunya host saat kita ini ya, walaupun dia ada di babi, tapi ketika siklusnya itu benar-benar ada akan masuk di manusia. Biasanya pada masyarakat yang pembuangan kotorannya masih sederhana, masih kadang di kebun atau mungkin punya WC, tapi WC-nya sistem jumlah, jadi hanya langsung masuk ke sana tanpa ada yang melahirkan misalnya. Jadi ada beberapa WC yang memang masih berpotensi terjadinya penularan untuk cacing ini. Ini transmisinya dari sel tumor. Kemudian kalau ada satu peserta, satu pasien teridentifikasi, maka dalam radius 80 meter itu harus dilakukan screening. Ya, ini karena dia dari maut ya, tetapi kalau kalian nanti menemukan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk atau lalat, radiusnya akan berkembang lebih besar lagi. Nyamuk itu harus radiusnya 300 sampai 500 meter harus dilakukan screening. Jadi nanti pada wilayah biasanya kalau ada kita dapatkan satu pasien positif, berarti minimal satu RT itu harus dilakukan screening semua. Apakah ada penyebaran dari nyamuk atau lalat? Kalau wilayah dari nyamuk. Nah kalau ini kita hanya di 80 meter karena dia paling hanya diterbangkan angin atau pergerakan dari semut atau hewan-hewan lain, lalat dan sebagainya. Itu dari 40 meter kita harus melakukan screening. Nah ini biasanya bisa sampai pakai lalat juga. Nah ini tadi saya bilang 60% itu ada di otak. Jadi gejala yang paling kelihatan kalau sistiserkosis itu biasanya adalah sistiserkosis yang ada di otak. Bisa sampai mengalami kematian atau minimal ada kerusakan jaringan. Ini tadi. Kalau sistiserkosis mati, dia biasanya akan timbul kalsifikasi di sana, menetap bertahun-tahun selama hidupnya. Nah, salah satu manifestasinya selain tadi kerusakan otak yang berupa kalsifikasi adalah pembengkakan otak yang nanti akan menyebabkan space compilation. Soul itu adalah sesuatu yang membengkak yang nantinya akan menekan otak sebelahnya. Jadi soul itu bisa, soul itu space occupying lesion ya, itu bisa disebabkan oleh tumor, bisa disebabkan kanker, bisa juga aneurisma. Jadi aneurisma itu kayak kalian punya varises tapi di pembuluh darah otak, kan pembuluh darahnya melebar, itu juga menimbulkan soul. Nah ini biasanya serangannya kadang-kala seperti orang yang gaji kejam. Kadang-kala kalau sampai makanya agak banyak lagi bisa sampai orang stroke karena satu sisi dia ada kerusakan. Nah macam-macamnya untuk neurosistiserkosis nanti ada di belakang. Ini di mata ya bisa juga selain di otak. Nah ini bentukan kalau yang di Lacimosa ini ada di babi ya, tapi bukan di manusia. Kalau di manusia kita nggak mungkin melakukan otopsi pada waktu hidup. Ini gejala-gejala ini banyak, jadi kebanyakan nanti angka fatalitasnya atau mortalitasnya akan meningkat. Ya, prognosisnya jelek, sangat buruk. Karena ini terjadi pada subarachnoidnya. Diagnosisnya nanti pakai sama ya, kita temukan telurnya di feses, atau kalau memungkinkan adanya biopsi biasanya pada postmortem. Jadi ketika pasien sudah meninggal, biasanya itu hanya untuk penelitian. Kalau hanya untuk pengobatan, jarang sekali kita postmortem, kita lakukan biopsi di otak. Itu kita bisa pakai feses-nya atau bisa pakai biopsi di otaknya. Pengobatannya pakai operasi kuandal atau bisa pakai niclosamid untuk yang dewasa. Prognosisnya tergantung. Kalau sudah bentukannya Lacimosa atau biasanya sudah sampai ke neurosistiserkosis yang ada di otak, biasanya prognosisnya lumayan buruk.
ada hidrosefalus, tapi karena posisi di dewasa kan otaknya sudah tulangnya sudah atur, jadi bukan otaknya yang terus paling besar enggak, tapi tekanannya akan meningkat, tekanan hidrosefalnya akan meningkat. Atau pada medula spinalis, tapi ini kecil sekali. Okular atau di mata bisa sampai menyebabkan kebutaan kalau nanti dia menyerangnya di retina. Kalau masih di lensa, masih bisa kita ambil lensanya, pasiennya masih bisa melihat. Kalau di cairan intraokulernya masih bisa kita filter. Tetapi kalau sudah di retina, prognosisnya tetap bahkan nanti mengalami kebutaan. Ya, ini bisa di palpebranya, bisa di otot juga. Nah, ini biasanya di usia 20 sampai 50 tahun. Tapi masih belasan tahun pas sudah 20 tahun. Masa? Ya, walaupun memang kalian masih belasan ya juga berat saya masih boleh makan babi mentah. Enggak. Kalau saya, karena kalian kan termasuk orang educated ya, teredukasi dengan bahaya memakan sesuatu yang mentah ya, bisa dihindari dengan riwayat apa-apa di daerah endemi atau mungkin dengan pola pekerjaan yang tadi saya jelaskan di awal. Biopsi tadi bisa dilihat parasitnya, kemudian diperiksa di mikroskop. Seksi jaringannya bisa seperti ini, tapi ini terlalu detail untuk kalian di S1 saja. Intinya bisa dilakukan dengan biopsi. Radiografi bisa kita lakukan ketika kita melakukan kelainan di ototnya, ketika kita melakukan klinis kelainan di otaknya, itu sudah kita bisa lakukan radiografi. Cairan cerebrospinal dan darah kita bisa cek, biasanya terjadi eosinofilia dan kenaikan di IgG, atau pada kalau kita punya antibodi yang spesifik kita bisa lakukan ELISA, tetapi sampai sekarang tidak dilakukan ELISA. Biasanya cuma pakai radiografi, pakai pemeriksaan FSS, bisa kita coba untuk mendapatkan pemeriksaan dan darah. Ini kalau tadi sudah pakai klasikuantel, bisa ditambah kortikosteroid kalau dia terjadi hidung otak, ya. Atau dilakukan bedah kalau masih memungkinkan untuk dibedah, ya. Dan itu operable. Ya. Kalau otak kan nggak mungkin dibedah. Otak mau nggak mau dia hanya bisa pakai obat. Nanti prognosisnya tergantung seberapa besar dia sudah. Kenapa pakai klasikuantel? Karena dia pakai bisa melewati blood barrier. Sudah belajar kan di anatomi ini blood brain barrier. Jadi tidak semua obat bisa mencapai otak. Ya, jadi tidak semua obat bisa mencapai otak. Ya, salah satunya yang bisa ini adalah klasikuantel. Makanya dia bisa membunuh sistiserti yang ada di otak. Antipalputan kalau dia memang ada kejangnya. Prednison tadi atau kortikosteroid yang jenis lain untuk mengurangi pembengkakannya. Nanti saya kurangnya jadi kalau banyak bahasanya. Sama ya, klasikuantel bisa atau prednison atau metilprednisolon silahkan bedah juga bisa. Penyuluhan yang penting untuk edukasi ke masyarakat sebagai pencegahan agar tidak naik terus kasusnya. Kemudian menghindari duplikasi yang di sembarangan tempat. Ini kayaknya saya binatang, saya kira ini karena ini ada Staphylococcus bovis ya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut di ini saja di blok 4.2. Sama nanti terapinya juga klasikuantel. Mencegahnya masak daging dengan baik sampai matang. Screening rutin ya. Screening rutin ini bisa di sapi maupun di babi. Ya, jadi kalau kalian punya, mungkin ada yang punya peternakan sapi, punya peternakan babi, ini yang masih jarang dilakukan. Para peternak itu melakukan screening kalau hanya ditemukan cacing keluar di feses. Kalau tidak,
biasanya enggak. Padahal tidak semuanya hewan ternak yang terinfeksi tainnya, baik soil maupun saginatan itu sampai keluar di fesesnya, keluar strobilanya atau yang kotak-kotak tadi, cacing dan kotoran cacing itu. Enggak, ada salah ada keluar. Jadi yang keluar mungkin hanya telurnya saja. Nah itu ya masih salah kaprahnya di Indonesia ya, karena juga ketika melakukan perusahaan itu sudah butuh dana, nanti juga akan menaikkan biaya pemeliharaan dan lain-lain. Tapi ya itu tadi penyuluhan itu kita lakukan juga ke non peternak, juga ke peternaknya juga wajib. Nanti yang peternaknya adalah dari dinas peternakan atau pertanian, yang ke orang awam ya tugas sekalian nantinya di puskesmas, di klinik atau di instansi kesehatan lain. Oke, ada pertanyaan dulu. Sudah ada apa aja tadi? Trichinosis atau trichinosis. Ya kan ada cysticercosis. Yang paling awal tadi apa? Paling awal tadi apa? Schistosomiasis. Oke, ini filariasis sempat kembali merebak itu tahun di 2019 itu di daerah Jawa Barat yang harusnya sudah zero case, ternyata keluar lagi ini ada kasus filariasis. Kalau kalian paling istilah awalnya adalah kaki gajah. Padahal kalau sudah timbul kaki gajah biasanya filarianya sudah mati. Ya, berarti kalau kalian lakukan orang dengan kaki gajah itu biasanya infeksinya sudah berakhir. Jadi tinggal tumpukan materi dari cacing itu yang akhirnya membuat ke saluran limfonya. Nah, kaki gajah itu ini di Indonesia ada 3 ini yang paling banyak: Wuchereria bancroftii, Malayi, dan Timori. Beritanya tadi di saluran limfo dan kelenjar limfo, hospesnya adalah nyamuk, yaitu golongan Anopheles ya. Ini dari mana dulu? Dari sini aja dulu ya. Nyamuk dari orang yang terkena, yang sudah terkena, jadi nyamuk nanti menggigit ya, kemudian larvanya masuk ke tubuh nyamuk. Ini dalam bentuk mikrofilaria. Di dalam tubuh nyamuk ini dia berkembang dari L1 sampai L3. L1, L2, L3 itu ada di tubuh nyamuk. Kemudian dia ketika L3 ini dia bermigrasi ke saluran ludah dari nyamuk. Makanya dia bisa keluar dari tubuh nyamuk ketika dia nyasi nyamuk ini menggigit manusia. Dan ketika nyamuk menggigit manusia, kemudian larva L3 ini masuk, dia berkembang menjadi jantan dan betina, kemudian berkembang menjadi mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini yang nanti bisa kita identifikasi di darah. Ya, mikrofilaria, bukan yang cacing dewasa ini, tapi dia di mikrofilaria. Cacing dewasanya dia hanya di saluran limfo. Kita akan lebih susah kalau mengambil sampel untuk cairan limfo ya. Jadi lebih mudah untuk memakai sampel darah. Jadi otomatis yang kita periksa biasanya dalamnya adalah mikrofilaria. Ini sama kurang lebih dengan Wuchereria. Ada yang dari kota ini. Ini sudah jarang di Jakarta Bekasi karena sekarang sudah jarang. Yang paling banyak masih di Jawa Barat. Saya lupa daerah mana. Sampai sekarang masih sering dipakai untuk penelitian daerah tersebut untuk adanya infeksi dari filaria. Nah nanti ini adalah Anopheles ya, Anopheles subtitus, Pagus dan Aconitus itu biasa didapatkan di Flores. Kalau yang di daerah kota ini biasanya adalah golongan yang Culex. Ini adalah spesies dari nyamuknya ya. Culex atau Anopheles paling banyak menyebarkan filariasis ini. Nanti ini Anopheles barbirostris,
ini lebih banyak lagi kalau yang Burgia Melayu. Ini paling banyak di Kalimantan Timur, ya, di daerah Kalimantan, Sulawesi. Tapi paling banyak tetap di Kalimantan, ya, Kalimantan dan di ujung dari Sumatera. Nah, ini sesuai dengan namanya, ini Burgia Timori. Ini daerah Timor. Jadi di daerah NTT, Flores, Timor Leste, sekarang sudah tidak masuk ke Indonesia. Ini paling banyak disebabkan oleh atau disebarkan oleh Anopheles bergilostris. Nah, ketika kita mau periksa darah untuk melihat ada mikrofilaria enggak di dalam darah manusia, itu tidak boleh sewaktu-waktu. Kenapa tadi ada yang ada ini nokturnal, ada yang subperiodik nokturnal, ada yang non-periodik, ada yang diurnal juga. Itu adalah waktu di mana si mikrofilaria itu bergerak dari sistem darah sentral ke darah tepi. Ya, jadi ketika si mikrofilaria itu ternyata masih di sistem darah sentral, kalian mau ngambil darah apapun di sana ya hasilnya negatif, karena dia masih di sentral, dia tidak di darah tepi. Makanya kita perlu melihat kenapa ini perlu ada, kenapa sih harus kita membedakan ini nokturnal, superior nokturnal itu untuk ketika kalian harus mengambil sampel. Saya ketika fit lab di Boyolali waktu itu memang ada kasus, dan kebetulan kami sudah fit lab di sana. Itu kakak-kakak kalian mengambil sampel darah itu jam berapa? Di atas jam 9 malam. Karena kebetulan ketika kita survei jenisnya di sana itu dia tipe yang nocturnal. Jadi mau nggak mau kita lakukan pemeriksaannya di atas jam 9 malam. Ya. Nah, mekanismenya kenapa ada yang siang, ada yang malam, ada yang keluarnya itu belum jelas. Biasanya karena adaptasi mikrofilaria terhadap sinyal itu biasanya giginya kapan? Ya, jadi dia beradaptasi juga terkait kebiasaan yang juga. Atau perbedaan tekanan O2 bisa jadi, tapi itu juga masih dalam tanda kutip hipotesis atau aktivitas dari si hospesnya juga. Nah, kalau nanti kita terpaksanya kayak kemarin yang seperti itu harus malam, pasiennya atau ada warga yang nggak mau di screening malam-malam, nanti ada teknik tersendiri. Kita biasanya pakai DBC obat minum, yang obatnya filaria itu kita minumkan ke pasien, kemudian kita tunggu 15-30 menit agar obatnya bekerja. Itu biar mendorong si filaria mikrofilarianya ke perifer. Nah, baru itu kita ambil darah. Itu dengan metode apa namanya? Semacam di sensitivisasi ya. Biar dia yang harusnya di darah perifer dia di darah sentral dia masuk ke perifer. Nah, ini ketika yang menimbulkan adalah dewasa, dia biasanya dalam apiasis karena tadi cacing dewasa menyumbat di saluran limfonya. Akhirnya dia kayak balut ya, ketika itu disumbat, tapi aliran limfonya masih terus, dia akan melambung dan akhirnya membesar. Biasanya nanti akan ada eosinofilia dan peningkatan IgE. Ya. Mikrofilaria dalam darah itu kadang-kadang sudah mati dengan sistem yang ADCC. Nanti kalian akan diterangkan juga ya kayaknya dengan karena mekanisme imunologi terkait ini ada ADCC dan lain-lain, ada NK sel dan sudah ya belum imunologi dasar sudah dapat belum? Oke. Nah nanti kadang-kadang kita bisa membedakan ketika fase akut. Ini kira-kira penyebabnya Burgia Malaya atau Bursellera sih? Burgia atau Bursellera itu kita bisa membedakan tanpa melihat mikroskopnya, tapi itu sifatnya hanya
semacam perkiraan saja. Biasanya kalau gejala akutnya di bunuh diri itu akan lebih terasa atau lebih banyak daripada Busareria. Dia lebih cepat untuk terjadi elephantiasis, demamnya juga lebih tinggi. Ya, itu pada Busareria. Nah, ini grade-grade pada elephantiasis silakan bisa dibaca. Kalau grade 3 biasanya 3 sampai 2 kali ukuran normal. Ya. Nah, kalau elephantiasis Busareria biasanya kita klinisnya ada di bawah lutut atau di bawah siku, dan dia 2 kali ukuran normal. Tapi kalau elephantiasis Busareria dia lebih besar. Jadi bedakan ya, pada fase akut gejalanya itu akan lebih tidak nyaman atau lebih terasa di Busareria, lebih parah di Busareria. Gejala klinis pada fase akut. Tetapi kalau sudah fase kronis atau terjadi elephantiasisnya lebih besar di Busareria daripada di Busareria. Ya, jangan sampai terbalik. Ini bisa jadi hidrogel, jadi perbesaran di skrotum atau hernia atau limfangitis ini. Ya, ada infeksi di saluran limfnya. Jadi ada infeksi sekunder. Identifikasinya sama, kita biasanya paling banyak kita pakai pemeriksaan darah, ditemukan mikrofilaria di sana, atau bisa pakai serologi, PCR dan lain-lain. Tapi memang itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Kita paling banyak di Indonesia pakainya adalah pemeriksaan mikrofilaria yang ada di darah. Ya, nah ini tes provokasi atau sensitivasi. Kita berikan DIC 2 mg per kilogram berat badan, diminta minum, kemudian 30 sampai 40 menit kemudian kita periksa darahnya. Ya, setelah itu baru kita bisa melihat apakah pasien tersebut positif atau negatif. Jika pada pasien elephantiasis kemudian ternyata hasil mikrofilarianya negatif, apakah kita menegatifkan diagnosis filariasis? Kalau kalian dapat klinis pasiennya kaki gajah atau pembengkakan di tangan, di siku, kemudian punya riwayat habis dari Kalimantan atau habis dari NTT, kemudian kalian periksa ternyata hasilnya mikrofilaria negatif, apakah kalian sudah bisa memutuskan bahwa dia tidak filariasis? Bisa nggak? Karena pinter nih, saya bilang ketika fase ada elephantiasis itu biasanya untuk filarianya memang sudah tidak ada. Yang sakit dewasa ini sudah mati. Nah, yang mati itu yang menyumbat di saluran limfanya. Makanya dia akhirnya saluran limfanya membesar terjadi elephantiasis. Nah, kalau seperti itu ya kita dapat suspek. Ada pemeriksaan lain, kita bedah di saluran limfanya dan kita periksa apakah ada bentukan cacing di sana. Jadi sedang ada atau tidak. Tetapi biasanya pasiennya menolak. Yaitu kita suspek dan tetap kita berikan terapi untuk DIC sambil di lingkungan sekitar radius 100 meter harus kita lakukan screening. Ya, biasanya satu RW kita lakukan screening. Ini pemberian dosis sesuai WHO. Kalau dia ini selama dua-duanya sampai 12 hari, cuma kalau Busareria ini dosisnya tinggi, langsung 6 mg per kilogram berat badan. Nah, ini yang sering jadi pasien tidak taat karena efek sampingnya lumayan di situ. Kemarin yang kasus yang di Jawa Barat itu juga, kenapa sampai sekarang masih ada terus? Karena memang ketika fase pengobatan bayi yang tidak taat sampai akhir, karena ini efek sampingnya lebih parah daripada obat TB.
pusingnya, mualnya itu betul-betul lebih terasa daripada obat TBC. Reaksi efek samping yang disebabkan itu biasanya sudah lebih besar di grup dia daripada yang bisa demikian. Penyebabnya apa? Sampai sekarang belum diketahui, tapi diduga karena faktor farmakologi obat dan juga disintegrasi mikrofloranya. Khusus misalnya kita skip aja, intinya adalah mikrofloria rate itu harus di bawah 1%. Ya. Kalau dia masih di atas 1%, berarti dia masih masuk daerah yang diprioritaskan untuk dilakukan pengobatan secara massal. Ini sama dengan sistosoma tadi, ada selektif, ada individu atau individual, ada yang terapi secara massal. Ini nanti silakan dihafalkan untuk dosisnya, penggunaan DDC-nya. Kita lanjut ke Canisella migran. Ini langsung kelihatan ya di sini gambarnya. Ini adalah cacing. Cacing yang dia hidup di sumputan kita, jaringan sumputan kita. Biasanya disebabkan oleh cacing tambang. Tetapi cacing tambang yang dia host space utamanya bukan manusia. Jadi otomatis si cacing bisa menembus penetrasi ke dalam tubuh kita. Tetapi karena host space-nya dia bukan manusia, jadi dia hanya bisa menembus hidup terus kemudian mati. Tapi selama dia hidup, dia di sini masalahnya bisa 1 sampai 3 bulan. Jadi jaringan sumputan kita bergerak ke sana kemari sambil menimbulkan bekas seperti ini. Canisella migran. Ini disebabkan oleh cacing biasanya golongan Angiosperma. Angiosperma caninum atau di sini biasanya ada Brazilians. Yang caninum itu biasanya ada jenis cacing tambang yang biasanya dia hidup di kucing ataupun anjing. Yang paling banyak sebenarnya kalau di Indonesia adalah yang golongan caninum. Kalau Brazilians itu ada, tapi dia lebih banyak di daerah Australia. Ini dia penetrasi, ya, penetrasi dari kulit kaki kita atau kulit tangan kita, mana yang sering kena tanah, kemudian dia masuk ke dalam kulit dan ini berubah dari telur ini masuk ke dalam kulit, kemudian dia langsung berjalan-jalan di bawah kulit karena dia tidak bisa masuk ke fase gastrointestinal. Karena dia host space-nya bukan dia host space manusia. Kalau ini adalah bookworm secara umum atau cacing tambang secara umum yang memang masuk di host space-nya adalah manusia. Nanti ada rabidiform, ada filariform, kemudian baru masuk lagi. Nah, diagnosisnya biasanya ya kita temukan cacingnya. Biasanya kita lakukan sodetan atau kita lukai di ujungnya, kemudian kita tarik pakai pinset, cacingnya biasanya warnanya putih. Kalau dibiarkan saja bisa. Tinggal aja pasiennya sabar enggak selama 1 bulan sampai 2 bulan nunggu cacingnya mati sendiri. Ya, nanti kita tinggal berikan obat simptomatik saja untuk mengurangi rasa gatalnya, untuk mencegah ada infeksi sekundernya. Kalau pasiennya sekiranya nggak mau dibedah. Padahal sebenarnya bedanya cuma kecil. Kita ngambil di paling ujung dari sini. Nanti kan dari sini kita bisa lihat nih. Kalau yang warnanya sudah agak seperti ini, dia kan sudah posisi radarnya sudah tidak terlalu. Berarti ini sudah tidak ada cacingnya. Nah, kita cari di mana radarnya yang paling kelihatan. Nah, di situ biasanya posisi cacingnya. Itu kemudian kita juga melakukan palpasi, meraba seperti benjolan ada cacing, itu kita buka sedikit aja, paling sudah ada 1 cm. Kemudian kita tunggu sampai dia kelihatan kepalanya, kita ambil dengan pinset. Sebenarnya gampang-gampang susah pengambilan ini. Lanjut kita ke echinococcus
granulosus ya. Klinisnya ini akan berbahaya karena dia biasanya menyerang ke organ vital atau pada tulang. Ini bisa terjadi sampai tiba-tiba tulang patah patologis. Jadi tiba-tiba tanpa ada trauma yang berat, tulang itu bisa patah dengan sendirinya. Nah, patah patologis atau fraktur patologis itu bisa paling banyak disebabkan oleh cancer, CA. Dan kedua adalah infeksi ini, Echinococcus granulosus. Ya. Nah, nanti dia membentuk kista, bisa di organ vital atau di tulang. Kalau kistanya banyak, dia nanti akan menyebabkan pengeroposan dari tulangnya. Terapinya kita biasanya pakai pembedahan karena dia adalah nanti bentuknya nodul atau di tulang sudah kita langsung ambil bagian tulang yang rusak, yang sudah terlanjur rusak kita ambil, kita ganti dengan platina atau kita ada berat. Nanti kalian akan dapat di kelas ya bagaimana caranya ketika kita mengganti atau menerapi tulang yang memang sudah tidak berlaku lagi. Jadi kan itu dipotong, kalau dipotong disambungkan lagi kan jadi lebih pendek ya. Bagaimana caranya biar tulang itu bisa tumbuh tapi dengan panjang yang sama. Nanti kalian akan belajar lagi di bagian ortopedi. Terapinya sama kurang lebih. Kalau dikasih itu ya kebanyakan nanti pakai paracetamol untuk yang di jaringan. Bisa juga pakai mebendazole dosis tinggi dan jangka panjang. Pencegahannya semua organ visceral dari domba atau sapi atau organ ternak tidak boleh dimakan. Kalau kita sudah mendiagnos ada Echinococcus di hewan ternak tersebut. Nah, ini bentuk lainnya adalah multilocus, jadi nanti benjolannya buahnya. Kalau tadi unilocus ya, kalau multilocus biasanya dia nanti lobanya jadi tidak beraturan dan sangat banyak, sebarannya juga lebih tinggi. Nah, nanti kalau di ini adalah ini bentuk lainnya ya, nanti bisa hidatif, bisa di hidatif alveolar. Ini bisa menyerang di hati dan menimbulkan gejala bahkan bisa sampai kematian ya, kalau sampai ke hati. Ini prognosisnya buruk ya. Jadi Echinococcus ini memang jarang ditemukan, tetapi ketika sudah ditemukan baik di hewan ataupun di manusia, prognosisnya langsung buruk. Baik yang unilocus itu akan prognosisnya lebih baik daripada multilocus, tapi secara keseluruhan prognosis dari Echinococcus atau Cystinodes ini prognosisnya buruk. Kenapa? Karena Cystinodes itu ketika dia pecah itu langsung menimbulkan reaksi anafiraktik. Jadi langsung sesak nafas, detak jantung bertambah, keringat dingin, hipotensi dan sebagainya. Itu ketika pecah. Kalau tidak pecah, itu alhamdulillah bisa kita ambil, bisa kita lakukan operasi dan sebagainya. Tetapi tingkat operasinya juga harus dengan ketelitian yang tinggi. Karena ketika kita melakukan operasi, jangan sampai kistanya itu pecah. Kalau kistanya pecah, bisa terjadi pasien meninggal di meja operasi. Karena tadi isi dari kistanya itu adalah antigeniknya tinggi. Jadi dia bisa seperti alergi yang akut, jadi ada shock anafilaktik. Oke, lanjut kita ke Aspergillosis. Disebabkan oleh Spirometra mansonoides. Gejalanya mungkin kadang mirip dengan filariasis ya, tapi dia bisa sampai kemana-mana. Dia bisa ke mata, peritonitis, ada maupun di sukutan. Biasanya memakan ini ikan, ular, katak, yang mentah. Ada yang memakan ular, ada banyak. Katak ada. Daerah sini, jadi juga masih banyak makan swede. Kan kalau di swede kebanyakan memang di makan ya, karena dia direbus. Tapi ini yang dimaksud di sini biasanya hanya dibakar atau dibikin sate dan sebagainya. Ini gambarannya. Kalau
Kalau di okuler ini tampak ada cacingnya. Ini hasil bedah minor, kelihatan cacingnya. Nah ini biasanya nanti akan ada telur masuk ke dalam tubuh melalui kopepoda ini, kemudian baru masuk ke tubuh manusia. Ini gambarannya, cacingnya pipi. Kalau ini fasciola, Parabolimus tadi masih lebih kecil. Yang paling besar adalah Fasciolopsis buski. Kita masuk ke Fasciola hepatica. Ini sudah ada di hati kita. Hati biasanya kalau waktu kurban mendekati Idul Adha kan banyak screening itu dari dinas peternakan. Nah yang paling banyak ditemukan ya itu tadi cacing pita sama cacing ini Fasciola hepatica, cacing pipih yang ada di hati. Nah nanti bentuk infektifnya adalah metasecaria. Karena dia masuk ke hati, biasanya nanti klinisnya adalah nyeri di daerah kanan atas kiri atas. Tadi liver di kanan atas atau kiri atas? Kanan atas. Kemudian kalau dia sampai ada sumbatan empedu ya terjadi iterik atau nyeri di saluran empedu di bagian bawah. Karena ada penyumbatan. Nah ini risikonya bisa dari tekan, gangguan pencernaan, iterik, bahkan bisa terjadi diare dan anemia. Nah, kalau dia dalam waktu lama, dia bisa sampai terjadi cholelithiasis, terbentuk karena tersumbat empedunya, jadi alirannya tidak merata, terbentuk batu di sana. Ini Hauser syndrome, ini yang diserang adalah di daerah yang dekat saluran nafas, jadi akan ada kesulitan bernafas di sana. Diagnosisnya bagaimana? Ini dengan klinisnya atau bisa kita lakukan secara laboratoris, ditemukan telur dalam ginjal. Ya. Tes serologis bisa kita lakukan dengan complement fixation test atau pakai ELISA. Terapinya kita pakai Betiono atau pakai Dibramedin atau Tricabezazole. Ini sebagai pengenalan saja, ini biasanya dipakai oleh dokter spesialis di dalamnya. Pencegahannya bahwa menimbulkan praterinfeksi harus diobati. Ya kalau memang terpaksanya yang terlibat dalam terinfeksi itu kok sudah diobati tapi masih ada, kemudian boleh dimakan enggak hewannya dari disetujui? Boleh sebenarnya, tapi dengan catatan harus dimasak dengan matang. Boleh di sate, steak dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau dari dinas peternakan tetap diminta untuk tidak dimakan. Cari amannya. Sama beberapa sejauh perantaranya jangan makan tanaman air atau minum air yang terkontaminasi. Dan para bungus bukannya seperti ini tadi ya, jadi lebih kecil daripada Fasciola, ekor pendek. Infeksinya ada di Indonesia tetapi memang jarang dilaporkan. Ini pada orang-orang yang banyak makan udang atau kepiting secara mentah. Ini kepitingnya hanya dicelupkan di anggur atau cuka, kemudian akan menimbulkan kista di paru. Gejalanya hampir seperti tuberkulosis atau bronkiolitis, jadi ada batuk darahnya juga. Selain paru, paling bisa juga dia ke organ lain, ya. Bahkan sampai kesukutan. Ini gambarnya seperti tumor. Diagnosisnya biasanya kita pakai ronsen ya, karena ada di paru dan itu tidak bisa kita lihat di feses. Jadi klinisnya biasanya kita temukan di ini ya, di paru dan bisa kita juga cek di sputum. Terapinya sama dengan paracetamol. Pencegahannya dari makan kepiting mentah atau udang yang mentah, udang laut terutama, dan edukasi. Toksokariasis, nah ini mirip dengan
Creeping eruption tadi, Cutanus lava nigrans. Ini adalah cacing-cacing yang ada di kanis dan kaki, di kucing dan di anjing. Ya, banyak ditemukan di populasi negara-negara dengan populasi anjing dan kucing yang banyak. Ini gambarannya. Ini kalau di retina, kalau ini semakin besar lesinya, dia nanti juga akan menimbulkan kebutaan. Ya. Kemudian bisa juga di visceral lava migrans. Ya. Jadi kita biasanya memakai deteksi IgG dan IgM terhadap toxocara. Terapinya bisa pakai albendazole, bendazole atau DIC. Bisa juga kita pakai pembudahan karena ini nanti juga akan di organ. Terus lanjut kita ke Dipilidium carinum. Ini sebenarnya jarang ada di manusia. Ya, ini juga sama ini ada di kucing dan anjing. Tetapi pernah ditemukan atau beberapa kali ditemukan di manusia, kebanyakan malah di anak-anak. Kenapa? Karena sistem imunnya masih belum bagus, dan anak-anak kalau sudah interaksi dengan anjing dan kucing kan benar-benar dipeluk dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak cuci tangan dan lain-lain. Nah, biasanya asimptomatik, tetapi nanti akan ada gejala gastrointestinal yang banyak sekali terjadi di sana. Nah, ini siklus hidupnya, mulai dari ini dia di dalam anjing atau kucing, kemudian nanti ini lewat kutu ya penyebarannya. Nah, dari kutu ini bisa masuk ke istilahnya bisa menggigit manusia, kemudian menularkan si Dipilidium carinumnya itu. Ini gambarannya. Ini adalah kaitnya. Jadi kaitnya nanti masuk ke lumen khusus. Kaitnya mirip dengan cacing tambang. Kemudian ini adalah lehernya. Kemudian ini adalah tempat untuk dia menghisapnya, sakar. Ini gambaran kalau di. Nah, ini seperti ini, cacing pita yang kayaknya juga bentukannya mirip seperti ini. Ini namanya strobila. Nah, di orang awam kadang-kadang ketika menemukan seperti ini gambaran aslinya. Kalau yang sudah agak kering, ini kan kadang-kadang di dekat anusnya kucing atau anjing itu temukan seperti ini. Kadang-kadang dikira itu larva atau mungkin ada larva dari lalat atau apa. Sebenarnya ini adalah Dipilidium carinum atau mungkin golongan kainnya tadi kalau dia di sapi atau di babi. Jadi kadang-kadang dikira ini ini cuma paling ada karena bau dan sebagainya, ada lalat menempel dan bertelur dan timbul larva. Padahal sebenarnya ini adalah si cacingnya. Mungkin yang di bagian ujung ini kalau sudah agak mengering, dia akan bentukannya seperti ini. Ini bentukan telurnya, ya, berkumpul. Kemudian ini terakhir harusnya Phorus sinensis. Ini biasanya di daerah ini, Korea, Cina, Taiwan. Tapi ada pernah satu kasus ditemukan di Sulawesi. Ini Sulawesi di Makassar. Biasanya asimptomatik ya, tapi kalau sudah gejalanya bertambah itu biasanya ada gejala di daerah gastrointestinal, bisa sampai ada pusing, kemudian dari kepala. Yang kadang bisa parah adalah terjadi ini kolangitis apa? Jadi bedanya kolangitis sama kolelithiasis, kalau ada lipi itu batu, kolelithiasis berarti batu di merdu. Kolangitis itu litisnya berarti radang. Kolangitis sama kolesistisis. Kalau sistisis ini di kandung padunya, kalau ini di saluran padunya. Ini gambarannya. Ini gambaran telurnya. Kalau
solusinya seperti ini, kalau skematisnya seperti ini. Ada perpulungnya, ada mirasi durinya di sini, ada di Indonesia. Nah, kalau proses sinesis itu biasanya dari ikan, ya, ikan air tawar. Nanti dia berkembang keluar dalam bentuk embrio, dia masuk ke keong, yang nanti ada perubahan ini dari telur, dia segmentasi dia, sporofis, dia sekaria keluar dari keong, kemudian masuk ke ikan. Nah, ikan ini yang dimakan oleh manusia. Masih satu lagi, Phaseolopsis buski. Ini yang paling besar tadi. Kalau kalian lihat gambarnya, Phaseolopsis, ya. Biasanya timbulnya adalah diare, mual, dan udem di beberapa titik. Siklusnya hampir sama, ya. Melalui kalau ini dari babi, kemudian dia ada siklus di keong. Ya. Ini simptomnya biasanya pada pagi hari, ya. Kemudian dia akan berkurang mengikuti pergantian hari. Terapinya dengan praziquantel. Ini banyak di sini. Indonesia juga ada, ya, Phaseolopsis buski. Sama ini kebanyakan ditemukan di daerah Sulawesi dan di Irian, di Papua. Oke. Mohon maaf benar, memang materinya banyak karena memang ini harusnya disampaikan pada 2 kali pertemuan minimal, tapi karena kemarin ada penambahan materi dari yang lain, makanya yang dipadatkan adalah materi saya disampaikan ke 1 pertemuan. Silakan mungkin nanti bisa melihat soal-soal yang ada di kakak kelas, biasanya yang keluar apa. Kalau yang akhir-akhir ini yang parameter ini, kalau kalian temukan juga PT ini jarang di Indonesia, ya kebanyakan itu sudah saya keluarkan. Jadi yang saya keluarkan yang benar-benar itu banyak yang terus di Indonesia. Jadi kemungkinan kalian menemukan itu banyak. Taenia, kemudian Schistosoma tadi ada di Sulawesi, kemudian Phaseola hepatica masih banyak yang di hewan di mamalia, hewan ternak kita juga masih banyak, dan seterusnya. Nanti silakan dibaca kembali. Jadi bisa kalian prioritaskan yang kira-kira nanti kemungkinan keluar adalah yang paling banyak saya terangkan atau paling itu ada di Indonesia. Ini yang ditanyakan dulu. Saya mau. Ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Selamat belajar. Nanti kita ketemu lagi di Zabur, di versi Zabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.